Bertemu lagi dengan saya, Rizka Sandalembang. Hari ini saya mendapatkan pembelajaran tentang anti korupsi. Nah, apa yang saya dapatkan dari materi hari ini? Tetap stay tune ya. Tujuan pembelajaran tentang materi anti korupsi kepada calon aparatur sipil negara serta-merta hal ini bertujuan untuk menjaga perilaku amanah, bersikap jujur, akuntabel dalam mencegah tindak pidana korupsi. Nilai-nilai anti korupsi antara lain, yang pertama adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Kita dikaruniakan berbagai keindahan alam. Potensi wisata di Indonesia sangatlah besar. Potensi sumber daya alam yang kalau kita kelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan perekonomian, baik di potensi sektor wisata, sektor industri, sektor pertambangan. Sektor-sektor ini akan membuat bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Akan tetapi, realita yang terjadi di lapangan sangatlah jauh berbeda. Berbagai infrastruktur tidak merata, berbagai pembangunan tersendat, kemiskinan merajalela, gedung-gedung sekolah banyak yang rusak. Kemiskinan semakin merajalela, membuat bangsa Indonesia jauh dari kata sejahtera. Apakah penyebabnya? Penyebabnya adalah korupsi. Korupsi sekarang ini bagaikan suatu penyakit kanker yang merongrong kesatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Akibat sifat perilaku tamak, rakus, serakah oleh sebagian oknum pemerintahan membuat masyarakat merasakan dampak dari hal-hal yang mereka lakukan. Mereka tidak memikirkan kepentingan publik, tetapi hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini semakin diperparah oleh proses penghukuman para koruptor yang ada di Indonesia, dianggap oleh sebagian kalangan masih sangat kurang dan lemah jika dibandingkan dengan proses penghukuman para koruptor yang ada di luar negeri. Hal ini akan membuat celah kepada para calon koruptor tidak jera untuk melakukan tindak pidana korupsi karena proses penghukuman yang dianggap masih sangat lemah di Indonesia. Jika kita menelaah kenapa orang dapat melakukan korupsi, itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah niat. Niat muncul karena adanya penyimpangan perilaku, nilai-nilai, dan moral yang tidak baik yang berlaku pada diri orang itu. Dan yang kedua adanya kesempatan. Kesempatan dapat terjadi karena adanya kelemahan sistem dalam pencegahan tindak korupsi. Bagaimana cara mencegah korupsi? Kendalikanlah niat dan perilaku kita. Ingatlah akan Tuhan pencipta kita. Kita hidup di dunia hanya sementara. Yang kekal adalah yang di akhirat. Segala perilaku kita akan kita pertanggungjawabkan di atas. Yang kedua, ingatlah akan keluarga kita. Karena setiap apa yang kita lakukan akan berdampak terhadap keluarga kita. Yang terakhir adalah tanamkanlah rasa bersyukur kita. Sebelum kita berada pada posisi sekarang ini, dari mana kita berasal? Ingatlah, apa yang kita lakukan akan kita tuai kembali. Kemudian kita harus memperkuat sistem pencegahan dan hukuman bagi pelaku korupsi. Misalnya saja pemberian pelatihan anti korupsi secara berkala dan wajib diikuti. Yang kedua adalah transparansi setiap kegiatan. Yang ketiga adalah memperkuat hukum sesuai undang-undang tanpa pilih kasih. Yang kemudian adalah pemberian sanksi sosial.
Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita menjadi pelaku-pelaku anti korupsi.